Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami, dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu membeli akuarium untuk ikan-ikan yang akan dipelihara oleh anaknya. Di hari pertama 1 ikan mati, hari kedua 2 ikan mati, hari ketiga ikan yang tersisa sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Sang ibu akhirnya berkonsultasi pada penjual akuarium, dan ternyata ia menyadari ada yang salah. Sebelum ia menaruh air dan ikan, ia telah membersihkan akuarium itu dengan sabun. Sabun itu menjadi pembersih wadahnya, tapi sekaligus membunuh ikan yang ada. Kadangkala saudara, kita ingin membersihkan orang lain di sekeliling kita. Kita ingin membawa mereka kepada Tuhan, tapi cara kita kurang tepat, sehingga mereka malah semakin jauh dari Tuhan. Kita menghakimi mereka, menegur dengan kata-kata kasar, bahkan mengutuki dengan firman Tuhan. Kita memarahi sehingga menimbulkan sakit hati. Firman Tuhan mengajar kita agar kita menegur dengan roh lemah lembut. Dalam Galatia 6 ayat 1 ini tertulis, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja terjatuh dalam dosa. Dan dalam keadaan seperti itu, bagaimana respon kita? Apakah kita membiarkan atau kita menegur? Tentu kita tidak boleh membiarkan. Kita harus menegurnya dengan baik. Nah, bagaimana cara menegur yang baik? Dikatakan di sini adalah kita perlu memimpin atau membimbing orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ada kalanya sulit memang untuk kita mengetahui bagaimana caranya menegur yang baik. Kita berusaha agar kata-kata kita tidak menyinggung perasaannya, tapi ternyata justru menyinggungnya. Firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita satu prinsip yang benar yang seharusnya kita pegang dalam menegur seseorang, yaitu kita menegur mereka dengan kasih Tuhan. Sekalipun kata-kata kita mungkin menyinggung mereka, tapi kalau kita menegur dengan kasih, maka kasih dan firman Tuhan itu akan bekerja. Ada orang kalau menegur itu kesannya kasar, setiap perkataannya terasa menusuk di hati. Apalagi wajahnya serem ketika menegur. Kalau seperti itu saudara, orang yang ditegur akan sulit untuk mendengar dan sulit juga untuk menerima, apalagi berubah. Terhadap orang-orang di lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak, belajarlah untuk menegur dengan roh lemah lembut, bukan dengan amarah apalagi kebencian. Mungkin ada yang merasa kalau terlalu lembut, maka orang yang ditegur tidak akan berubah. Tapi pada kenyataannya saudara, teguran yang lembut justru lebih memberikan dampak untuk berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal lagi yang penting di sini yang dinyatakan,
yaitu kita secara pribadi harus menjaga diri sendiri supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama yang kita sedang tegur. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita kuat. Tetap miliki kerendahan hati, supaya ketika kita menegur, kita juga tidak mengundang pencobaan itu datang dan menjatuhkan diri kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap dalam kebenaran dan membimbing orang lain untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu senantiasa memberikan kami tuntunan dan arahan supaya kami berjalan atau melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya ketika ada orang di sekitar kami yang melakukan kesalahan, yang terjatuh ke dalam dosa, agar kami menegur mereka dengan roh lemah lembut, bukan dengan amarah atau kebencian, bukan dengan mengutuk atau menghakimi. Mampukan kami Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah teladan kami Tuhan. Engkaulah gembala yang baik, yang mencari domba-domba yang terhilang dengan kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada jalan keluar, dan pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya kami semua terima jawaban doa, terima mujizat yang dari Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.